Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Anzila Medani, NIM 10324030. Di sini saya akan menjelaskan materi hudud 1 dan hudud 2. Pertama, itu materi hudud 1. Di dalam materi hudud 1 ini ada zina. Zina itu adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Islam membaginya jadi dua, yaitu zina besar penetrasi dan zina kecil seperti saling memandang dengan syahwat, chatting mesra, atau sentuhan fisik yang menjurus. Dasar hukumnya jelas ada di Al-Quran, misalnya surat An-Nur ayat 2 yang menyatakan bahwa pelaku zina harus dicambuk 100 kali. Juga diperkuat hadis Nabi dan ijma ulama. Syaratnya juga ketat, pelaku harus baligh, berakal sehat, sadar melakukan, dan tahu bahwa zina itu haram. Pembuktiannya harus super ketat. Ada pengakuan 4 kali dari pelaku, atau ada 4 saksi laki-laki yang adil dan melihat langsung perbuatannya. Hukuman bagi pezina itu jika belum menikah 100 cambukan dan pengasingan 1 tahun. Jika sudah menikah itu dirajam sampai mati jika memenuhi syarat. Di Indonesia sendiri, hukum ini hanya diterapkan secara syariat di Aceh melalui Qonun Jinayat. Hikmahnya untuk menjaga kehormatan, melindungi keturunan, dan mendorong pernikahan yang sah. Zina dianggap merusak tatanan sosial dan moral. Yang kedua itu qadzaf. Qadzaf ini adalah perbuatan menuduh seseorang berzina tanpa bukti yang sah. Dalam Islam, ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena tuduhan seperti ini itu bisa menghancurkan nama baik dan martabat orang lain. Dasar hukumnya ada di surat An-Nur ayat 4. Siapapun yang menuduh orang lain berzina tapi tidak bisa mendatangkan 4 saksi akan dikenai hukuman 80 cambukan. Selain itu, kesaksiannya tidak akan diterima lagi dan ia dianggap fasik. Syarat-syaratnya baik bagi yang menuduh maupun yang dituduh harus dipenuhi. Keduanya itu harus baligh, berakal sehat, dan tidak dalam kondisi dipaksa. Tujuan hukuman qadzaf itu adalah menjaga kehormatan masyarakat dan mencegah fitnah keji yang bisa menimbulkan konflik sosial. Islam itu sangat menjaga nama baik seseorang. Selanjutnya itu sirbah. Sirbah ini adalah perbuatan minum minuman beralkohol atau khamar yang bisa membuat mabuk. Dalam Islam, apapun yang memabukkan, baik sedikit atau banyak, hukumnya haram. Dasar hukumnya ada di surat Al-Maidah ayat 90-91 serta banyak hadis seperti setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Syarat hukum sirbah ini berlaku bagi pelaku baligh dan berakal sehat, mengetahui bahwa minuman itu memabukkan dan haram dan tidak dipaksa atau tidak dalam kondisi darurat. Sanksinya berkisar antara 40-80 cambukan. Nabi dulu pernah menjatuhkan hukuman 40 cambukan, sedangkan Umar bin Khattab menetapkan 80 kali karena menyamakannya dengan qadzaf. Hikmah larangan khamar karena bisa merusak akal kesehatan dan menyebabkan banyak kejahatan. Islam ingin menjaga akal dan ketertiban sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi hudud 2. Di dalam materi hudud 2 ini ada yang namanya syarikoh. Syarikoh itu artinya mencuri, yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, tapi tidak semua pencurian langsung dihukum potong tangan. Ada syaratnya, yaitu barang yang dicuri harus mencapai nilai tertentu, dicuri dari tempat penyimpanan, dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh, serta tanpa unsur subhat. Jika semua syarat terpenuhi, maka hukumannya adalah potong tangan sesuai dalam surat Al-Maidah ayat 38. Namun Islam ini masih manusiawi. Misalnya, jika seseorang mencuri karena benar-benar kelaparan, maka hukumannya tidak bisa dijatuhkan. Hikmahnya itu supaya masyarakat merasa aman, pencuri jerai, dan orang jadi sadar pentingnya menjaga hak milik orang lain. Selanjutnya itu ridho. Ridho ini adalah keluar dari Islam. Bisa lewat perkataan, keyakinan, atau perbuatan. Contohnya mengingkari Allah,
menghina nabi, atau melempar mushaf ke tempat kotor. Hukuman utamanya adalah hukuman mati, tapi hanya setelah diberikan kesempatan bertobat selama 3 hari. Jika tobat, hukuman tidak akan dijalankan. Tapi ini penting dicatat, jika ini bukan soal kebebasan beragama, namun lebih ke pelanggaran serius yang bisa mengganggu stabilitas umat. Hikmahnya untuk menjaga keutuhan umat dan mencegah penyebaran ideologi yang merusak. Selanjutnya, buhah. Buhah ini adalah tindakan memberontak terhadap pemerintah yang sah dalam Islam, dan biasanya dilakukan oleh kelompok bersenjata. Tujuannya bisa menggulingkan pemerintah atau menolak kebijakan. Jika pemberontakan ini merusak, menyerang warga, atau menyebabkan kekacauan, maka hukuman bisa sampai diperangi bahwa dibunuh, sesuai dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Namun, jika mereka menyerah atau bertobat, maka negara bisa memberi pengampunan. Tujuan hukum ini adalah menjaga ketertiban, keutuhan negara, dan mencegah konflik yang merusak. Selanjutnya yaitu hirobah. Hirobah sendiri ini adalah tindakan merampok di tempat terbuka dengan kekerasan atau ancaman. Contohnya itu pembegalan, pembajakan, atau teror yang membuat orang takut lewat suatu jalan. Hukuman hirobah ini tergantung perbuatannya. Jika hanya menakut-nakuti, itu akan hanya diasingkan. Jika merampok tanpa membunuh, itu akan potong tangan dan kaki menyilang. Jika membunuh, hukumannya adalah mati. Jika membunuh dan merampok, itu dibunuh lalu disalib. Semua itu ada di surat Al-Maidah ayat 33. Tujuannya itu untuk menjaga keamanan publik, memberi rasa aman, dan menegakkan keadilan untuk korban. Jadi kesimpulannya itu 4 jenis jarimah hudud ini dibuat untuk melindungi hak-hak dasar manusia, baik itu agama, harta, nyawa, atau keamanan sosial. Hukum ini memang tegas, namun bukan asal main hukum. Islam ini sangat memperhatikan syarat-syarat yang ketat dan memberi ruang untuk taubat serta perlindungan bagi yang benar-benar butuh. Intinya, hudud dalam Islam ini bukan semata-mata soal menghukum, namun juga mendidik, mencegah, dan menjaga masyarakat agar hidup damai dan adil.